tahun yang lalu, Bang. Bagaimana ini abang ini? Yang mana yang seangkatan Yesus? Peristiwa ribuan tahun lalu, Bang. Yang seangkatan Yesus saya atau Paulus? Samakan dengan pandangan sekarang. Aduh, ini abang ini sesat betul ini. Yang mana yang seangkatan Yesus? Saya atau Paulus? Bang, saya tidak mau masuk ke situ karena abang punya pertanyaan ini lebih banyak. Ngawur, Bang. Ngawur. Anda jadi malu, kalau Anda dalam malu. struktur Alkitab, Bang, angkatan jahat itu ini tergolong yaitu orang Farisi minta satu tanda. Farisi, Bang, tidak akan diberikan satu tanda. Yang dimaksud dengan Farisi itu, Bang, orang yang memutar-mutar balikkan Bible pada hari ketiga. Orang yang memutar-mutar balikkan kebenaran itu Farisi, Bang. Begitu. Jadi abang ini saya lihat dari tadi, saya lihat ya Bang, ya dari tadi Bang, saya tidak menghujat abang, saya tidak menghujat keyakinan abang, saya tidak, karena saya tahu konsekuensinya ketika menghujat agama lain, Bang. Itu konsekuensi bukan dengan dunia, Bang, ini tapi saya dengan sedang Tuhan, menjalankan Bang. ajaran Saya Yesus. tidak bicara dunia, Bang, tetapi konsekuensi dunia itu datang, dia akhirat, akan Bang. memuliakan aku. Ini yang sedang saya lakukan. Saya sedang memuliakan bingung Yesus. gini, Bang Suma. Kembali kepada tema, saudara, Matius 12. Saya bingung dengan kau ini. Adalah Paulus, orang Farisi itu adalah Paulus, yang mengajarkan bangkit pada hari ketiga itu adalah Paulus, yang bertobat itu adalah Paulus, yang kerasukan 8 iblis itu Paulus. Bang, orang di Matius banyak tidak ada yang Paulus, disesatkan Bang. oleh Kristus palsu itu Abang adalah Suma, pengikut Paulus, Abang disebut Suma. Kristen. Iya, Abang Suma, saya mau terangkan ulang. Abang jangan melawan kebenaran. Artinya fakta mencatat bahwa Paulus tidak ada di Matius. Kok abang paksa-paksa Paulus ada di Matius? Paulus ini orang Farisi bukan? Saya tidak. Kalau Anda berbicara orang Farisi, Bang, itu Anda berbicara melebar ke dunia umum sana, Bang. Nggak bisa. Lalu yang mengaku bertemu dengan Kristus siapa? Di antara Bang, orang Farisi yang hidup pada masa itu, Bang, bukan cuma Paulus, Bang. Ya, Farisi siapa ada orang banyak, Farisi yang Bang. pernah bertemu dengan Kristus yang lain? Siapa? Farisi yang pernah bertemu dengan Kristus banyak sekali, Bang. Di bait suci itu udah banyak sekali, Bang. Ketika Yesus sedang mengajar, banyak Farisi. Ya, mana dia bertemu dengan Yesus, yang bertemu dengan Yesus? Banyak. Siapa? Orang-orang Farisi ketika Siapa? mereka katakan, Guru, Tuhan, siapa? Menurut Anda kami mau bayar pajak kepada siapa? Siapa orang Farisi yang bertemu dengan Yesus? Mereka mengatakan kami wajib bayar pajak kepada siapa? Yesus mengatakan kepada Kaisar. Itu Farisi semua itu, Abang. Itu sebelum Yesus pergi. Setelah Yesus pergi, orang Farisi yang mengaku bertemu Yesus siapa? Orang Farisi bertemu dengan Yesus. Iya, siapa? Bang, siapa? Banyak Farisi sudah jadi pengikut Yesus. Enggak, yang bertemu dengan Yesus siapa? Farisi bertemu dengan Yesus banyak, Bang. Siapa? Yesus menampakkan diri ketika dia mati, Bang. Bang, dengar dulu, Bang. Siapa? Nanti saya jawab. Yesus ketika dia mati, dia bangkit, Bang. Banyak orang Farisi melihat dia, Bang. Siapa? Satu Paulus, siapa lagi? Oh, itu kalau bertanya Rasul, ya iya. Kalau berbicara Rasul, betul Paulus pernah bertemu, Bang. Iya, memang siapa? saya tidak sangkal itu. Siapa orang ketika Farisi dia bertemu dengan Yesus? Paulus, siapa lagi? Banyak. Siapa? Murid-muridnya kan banyak juga, Bang. Siapa? Aduh. Abang punya pertanyaan ini, maunya saya buka dulu Google, begitu? Iya, silakan. Lalu saya sebut satu-satu. Silakan. Saya tidak mau pakai itu, Bang. Intinya, karena Abang tanya ketika Yesus mati, Bang. Abang ada satu film, Bang. Abang semua dengar dulu. Antropologi. Bang, ada satu film. Ini cuma film, Bang. Ini film. Tetapi ditarik dari kisah-kisah nyata, Abang. Ya, Abang Suma, ini cuma saja. Jadi, Bang, ada dari Romawi. Ada dari orang Farisi, Bang. Yang jadi tentara Romawi. Orang Farisi banyak jadi tentara Romawi. Nah, mereka, Bang, mau ingin buktikan bahwa Yesus itu benar-benar bangkit atau tidak. Banyak dari mereka. Cuma, Bang, masalahnya tidak dicatat di dalam Bible. Pak, tidak dicatat, Bang. Kebangkitan hari ketiga itu tanda untuk angkatan jahat. Betul? Bangkit dari hari ketiga itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Betul? Bukan. Kok tanda dari angkatan bagaimana caranya? Padahal Anda sudah baca dalilnya loh. Angkatan jahat ini minta satu tanda.
Bang, maksudnya Angkatan jahat begini. ini minta suatu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun. Oh, itu waktu dia belum mati, Bang. Memang ada perkataan-perkataan itu, sindiran langsung Betul. dari Yesus. Betul. Angkatan Sindiran jahat langsung, diberikan angkatan jahat tanda. ini yang Apa tanda untuk angkatan jahat? Apa tanda untuk angkatan jahat? Bangkit hari ketiga, betul? Namanya angkatan jahat. Oh, kok angkatan jahat bangkit hari ketiga? Bagaimana kau ini? Lalu apa tandanya? Anda ini bikin ketawa orang aja. Orang Kristen Baca dengar kau tadi, itu, makanya Bang. tamatkan baca Matius Abang, tadi, Pak. orang Kristen dengar kamu bicara ini, Bang. Matius tadi Ini dibaca, Pak. Matius orang Kristen 12 ketawa loh. dibaca. Di bawah ini orang Kristen ada Angkatan banyak ini, Bang. jahat ini minta satu tanda dan Bagaimana tidak akan caranya diberikan ini, satu abang tanda ini? apapun. Bang, Selain orang dari Kristen tanda lagi Yunus. nonton sama abang ini, Bang. Sebab Yunus, Oi, abang. Yunus, Ada 6.000 orang Kristen lagi nonton abang. Abang punya percakapan ini. Demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam Bang. dalam perut bumi. Betul? Aduh, bagaimana lah sudah jadi ke Yunus lagi? Ini apa ini? Angkatan jahat minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus. Betul? Aduh, ini abang. Bang, kalau Anda mau minta yang tanda-tanda begitu, Bang, murid-muridnya saja tanya. Apabila kamu datang itu apa tanda-tandanya? Banyak juga. Apa? Jadi kalau abang masuk di dalam Mana konteks angkatan yang jahat, coba mana? Tandanya ya tanda-tanda. mana? Kalau aku tanda-tanda datang, murid-murid. apa Bagaimana, tandanya kalau aku datang? Kata Yesus. Yesus berkata, murid-muridnya bertanya kepada Yesus. Iya. Apabila kamu akan datang, kira-kira tanda-tandanya apa? Ya di situ dia bilang, manusia semakin mencintai diri sendiri. Satu. Di mana itu tertulis? Dengar dulu, saya bicara nanti saya buka. Kedua, terjadi peperangan di mana-mana. Iya, di mana terjadi tertulis? Gempa bumi. Terjadi itu di mana? Kelaparan. Ya, Dengar dimana dulu, itu? terjadi kelaparan. Ya, terjadi apa lagi? Gempa, tsunami dan segala. Itu tanda, Bang. Tanda-tanda kedatangan dia yang kedua kalinya. Ketika ada Kristus Belum, kepada karena Paulus. dia belum datang. Dia belum datang, berarti Bang. bukan Yesus Nanti yang datang tunggu kepada aja, Paulus. Abang Suma. Nanti Berarti- tunggu saja ketika dia datang, Bang. Baru Anda saksikan. Begitu. Berarti yang datang kepada Paulus itu bukan dia. Alah, balik lagi ke situ. Aduh, Iya, kamu sendiri. Saudara sendiri yang menyebut Paulus. Saudara Suma, sendiri yang menyebut tanda-tanda Abang Suma. kedatangan Yesus. Gempa. Abang Suma, kenapa kelaparan, kamu terjadi kepahitan sekali dengan peperangan. Paulus, Abang? Abang, saya mau tanya dulu. Benda-benda di langit berjatuhan. Abang Terjadi Suma, nggak pada zaman Bang, Paulus? Tidak. Abang Suma, kenapa kamu kepahitan sekali dengan Paulus? Loh, saya tanya loh. Nah, saya cuma ingin tahu saja. Kenapa kamu kepahitan dengan Paulus? Karena Paulus Bang, itu mengajarkan menyembah kepada Kristus. Bagaimana kamu bicara terus, Bang? Abang saya lihat pertama kepahitan dengan Paulus. Kedua, Bang, di masa Paulus Islam belum ada, Bang. Lalu kenapa Islam kepahitan dengan Paulus? Yesus berkata Islam akan datang mensucikan Tunggu dulu, namaku. Bang. Jangan Yesus berkata kamu ini tidak ada di dalam Bible. Ada. Ada. Saya cuma mau berkata begini, Bang. Kenapa Abang Suma itu kepahitan dengan Paulus? Itu saja. Karena Yesus berkata roh kebenaran akan datang memuliakan Sekarang apa aku. urusanmu dengan Yesus? Dia nabiku. Apa? Ternyata keselamatan sudah tidak ada di dalam kalian ya? Oh begitu? tidak. Justru kami beriman. Kami diperintahkan beriman kepada Nabi yang datang kepada Bani Israel. Sekarang di sini saya berkata tanya bahwa balik, Yesus itu apa ternyata hubungannya juru kamu selamat dengan bagi Yesus? mereka. Sekarang saya tanya, Itu kau apa sudah hubungannya katakan kamu dengan tadi. Yesus? Bahwa Apa kau hubungannya sudah kamu dengan katakan Yesus? tadi bahwa Hei, kalian saudara. itu ternyata beriman Saudara. kepada Yesus. Saudara. Puji Tuhan. Saudara, Tuhan sekarang ternyata saya tanya memakai sama kau, kamu. Suma. Apa kamu hubungannya berkata kamu dengan kepada Kristen, bahwa kalian dengan Yesus? Kamu Sekarang saya tanya. ternyata beriman kepada Yesus. Oh, iya Aduh, dong. ini Bang. Oh, saya setuju, Bang. Mantap. Oke. Abang Suma Sekarang sudah saya percaya tanya. Yesus. Boleh saya tidak tanya peduli balik? Abang mau tetap Islam silakan. Tapi yang Yesus penting itu sudah percaya Islam. Yesus. Yesus itu Islam, bukan Kristen. Terserah Abang mau bilang Yesus Islam atau bukan. Yang penting Anda percaya Yesus. Yang nonton Sekarang di bawah saya dengar tanya. semua ya. Dengar semua yang nonton di bawah. Dia Yesus sudah mengaku itu- ternyata dia percaya Yesus. Dengar. Berarti saya ambil kesimpulan Anda melanggar akidah daripada Muslim. Anda melanggar Sekarang saya tanya. aturan Islam. Sekarang Islam saya itu tanya. cuma bersahadat kepada Muhammad dan Allah. Oke, sekarang saya Tetapi tanya. Islam itu tidak percaya kepada Yesus. Ya, terserah. Bahkan Isa pun kalian menganggap bahwa Muhammad lebih tinggi derajat dari Isa. Padahal Isa itu datang dari surga.
Jadi sekarang terima kasih tanya, abang. Sekarang abang saya tanya, mengatakan Yesus itu adalah Islam, saya tidak peduli. Yang penting abang sudah mengaku abang percaya Yesus. Iya dong. Iya, mantap. Selamat ya bang ya. Haleluya. Haleluya. Sekarang saya tanya. Sekarang saya tanya kepada kali saudara. ini saya lihat debaters mengaku percaya Yesus berdiskusi dengan saya. Enggak ini kasih kesempatan saya Islam bicara, dia panik. Dia panik. Namanya Suma. Ini debaters Islam yang sudah mengaku dia percaya Yesus. Ini, teman-teman, saya tidak peduli kamu mau berkata Yesus Islam atau Yesus apa. Yang penting Suma sudah berkata secara lantang di dalam komal saya ini dia berkata bahwa Yesus yang dia percaya sebagai juru selamat. Enggak kasih saya kesempatan bicara. Boleh saya bicara? Ini banget ini Suma, ini mantap sekali. Suma, saya mengasihimu Suma. Boleh saya mengasihimu. bicara? Ternyata kita satu paham. Kita sama-sama percaya Yesus. Boleh Tunggu, saya bicara? Tunggu, Anda kan mengatakan tadi Anda percaya kepada Yesus. Iya, Anda beriman kepada Yesus. Yes. Berarti, aduh kasihan Bang. Saya tidak tahu ternyata secara diam-diam Anda ternyata sudah mengimani bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Nenek Bang, selamat datang ya Bang. Selamat datang di Kristen. Boleh saya bicara? Walaupun abang punya KTP tetap Islam, tapi abang tetap percaya Yesus. Karena boleh saya ternyata bicara? sudah menjadi orang pilihan Tuhan. Haleluya. Boleh saya bicara? Boleh saya bicara? Saya tidak sangka ada satu Muslim yang ketat, yang kuat. Ternyata meyakini Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Boleh saya bicara? Haleluya. Silakan. Boleh saya bicara? Oke, baik. Saya percaya Yesus ketika Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang hilang yang sesat dari umat Israel. Anda percaya enggak? Haleluya. Anda percaya enggak? Haleluya. Mulai gila dia, teman-teman. Anda percaya enggak ketika Yesus Tuhan, berkata? Musuma sudah berkata bahwa dia percaya kepadamu. Apapun alasannya, mulai gila dia. Tangkap dia Tuhan. Mulai gila untuk menjadi saksimu di tengah dunia. Dan dia sudah tidak akan dapat penghargaan juga dari agama dia sebelumnya. Dia akan ditolak secara perlahan-lahan. Tapi itulah yang dialami oleh Paulus. Paulus memang ditolak oleh kaumnya. Ya karena pilih Yesus. Nah sekarang Suma, terima kasih Suma, haleluya, engkau sudah meyakini Yesus. Engkau katakan Yesus Islam, saya tidak peduli. Engkau katakan Yesus Islam atau bukan. Jadi itu Suma, kamu terima kasih. Terima kasih Anda sudah membuat pengakuan, Anda sudah bersahadat bahwa Yesus itu benar-benar Tuhan. Yesus itu adalah Juru Selamat di dalam hidupmu. Anda sudah bersahadat. Ini rekaman saya, ada rekaman ke saya, dan rekaman itu tidak bisa dihapus. Rekaman ada Bang. Saya akan putar ulang abang berkata bahwa Yesus adalah Juru Selamatmu secara pribadi. Haleluya. Jadi begitu Bang. Oke Bang. Jadi terima kasih sudah berkunjung di komal saya Bang ya. Terima kasih sudah berkunjung di komal saya. Boleh saya bicara sebentar? Tuhan Yesus memberkatimu Bang. Tuhan Yesus memberkatimu Bang. Terima kasih. Nak kasih dibicara. Sudah. Jadi terima kasih kawan-kawanku, kaum muslimin, muslimat maupun kaum Kristiani. Saya kaget hari ini. Saya benar-benar kaget bahwa Suma akhirnya mengaku bahwa Yesus adalah Tuhannya. Luar biasa. Bukan main. Saya ini yang saya tunggu-tunggu selama ini. Akhirnya Roh Kudus pakai Suma. Ya, Roh Kudus pakai Suma untuk melontarkan satu kalimat. Dia bersahadat, dia mengatakan saya percaya Yesus. Ya, soal Anda mengatakan Yesus itu Muslim, itu urusanmu. Yang penting final poinnya. Ya, poinnya sudah kita dapati bahwa benar engkau sudah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Aduh, ini luar biasa ini. Haleluya. Ya, jadi teman-teman ya, teman-temanku yang Muslim, saya jujur debat dengan Suma ini tidak menyinggung agama. Ya, karena memang komal saya ini memang betul-betul tidak mau menyentuh ajaran agama Muslim. Walaupun Suma ya secara frontal ya menghantam Bible itu ya, secara frontal menghantam Bible bahwa Bible tidak benar, Bible begini. Tapi setelah saya klarifikasi dia baca, saya berpikir begini, bagaimana dengan orang-orang yang tidak buka Bible, yang dia ngomong secara lantang, Matius berkata begini, Yohanes berkata begini. Ternyata setelah dibuka, semua apa yang dia sampaikan nol, tidak sesuai dengan isi firman Tuhan.
Bayangkan, Mesias saja dia rubah menjadi dia merubah jadi Kristus. Padahal di situ tahu-tahu dia tulis Mesias. Walaupun Mesias itu merujuk kepada Kristus atau Kristus merujuk kepada Mesias, tetapi apa yang ditulis di dalam Bible jangan kau rubah semua. Nah, semua mau rubah. Bahkan kata meminta, hanya melihat dia bilang meminta. Seakan-akan dia mau mendisklaimer ya, bahwa ternyata ini mereka meminta semua kepada Yesus untuk jadi sesat. Waduh, bagaimana caranya orang meminta jadi sesat? Jadi saya tidak mengatakan saya menang dengan Suma. Enggak. Saya tidak mengatakan saya menang, enggak. Tetapi saya bersyukur ya, terlontar dari mulut Suma. Dia mengatakan bahwa dia ternyata secara diam-diam sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oh, ini yang bukan saya yang tunggu, tetapi Tuhan menunggumu Suma di episode berikutnya. Nah, saya dengan Suma tentunya tidak bermusuhan, ya, tidak bermusuhan, hanya argumen. Biasa argumen, ya. Saya tidak mau peduli. Kalian mau bikin bagaimana itu Bible, mau bikin bagaimana itu Alkitab, saya tidak peduli. Yang penting satu prinsip, saya tidak mau ganggu. Saya tidak mau obok-obok isi Quran, ya. Karena saya bukan orang Islam. Saya orang Kristen. Saya tidak mau ganggu akidah-akidah yang ada di dalam. Kalaupun kami diizinkan oleh pemerintah, waduh banyak sekali yang akan dijadikan bahan pertanyaan. Tapi saya menghindar dari itu. Saya juga memegang etika, ya, etika profesionalisme, ya. Saya pegang itu bahwa kita harus konsisten. Kalau saya saya Kristen, saya harus berbicara Kristen. Kalau Muslim harus berbicara Muslim. Tapi memang kenyataannya tidak ada. Nah, saya melihat ada debaters yang frontal, seperti si Edis. Ini konsekuensi Bapak Ibu. Bayangkan. Ini konsekuensi akibat daripada Suma dan kawan-kawan tiap hari membedah isi Alkitab. Lalu membedahnya itu bukan mencari titik kebenarannya, tetapi bagaimana caranya dia mau membedah itu Alkitab supaya Alkitab itu diselewengkan. Lalu ketika orang dengar, oh benar apa yang dikatakan Suma dan kawan-kawan, salah Bapak Ibu. Bayangkan itu, ketika Yesus mengatakan bahwa Yesus dikatakan anak Allah, dikatakan mana? Ternyata Allah beranak. Ketika Paulus bilang ini saya punya anak-anak, oh itu ternyata Paulus perempuan. Jadi ini yang ini konsep-konsep untuk apa? Untuk terlihat sepertinya tahu Bible, tetapi mereka sebenarnya tidak tahu Bible. Pertanyaan-pertanyaan mereka, debat-debat mereka yang mereka putar, itu semua saya sudah baca di buku